Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadikan kesibukan dunia seperti sholat dan zikirnya, Allahnya itu tidak pernah copot. Yang dulu saya istilahkan jangan sampai kalah seperti bulus dan kura-kura. Bulus dan kura-kura kemanapun dia melangkah selalu membawa rumah dan cangkangnya. Tahu? Saya ulangi, kura-kura atau bulus melbu metu ingkang alus, itu istilah dari Sunan Kalijogo. Kura-kura dan bulus itu kemanapun berjalan selalu membawa rumah atau cangkangnya. Orang yang beriman kemanapun dia bergerak, ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun berada Allahnya, hatinya menjadi rumah Allah, itu tidak pernah copot. Nah, kita ini sering copotnya apa enggak? Kita ini sering copotnya apa enggak? Di dalam sholat saja Allahnya sering kalah belakrak kemana-mana kan? Itu sudah copot. Ada istilah seperti layang putus dari benangnya. Akhirnya belakrak kemana-mana. Ya Allah, bertakwa dimanapun berada, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa dimanapun kamu berada, menjadikan hatinya itu sebagai rumah Allah. Ini kan kura-kura, betul ya? Ini kan kura-kura. Ini lagi apa? Sujud. Sujud itu kan menjumpai Allah. Kenapa? Karena dalam keadaan sujud adalah keadaan yang paling dekat dengan Allah. Ma yakunu aqrabul abdi min rabbihi fahuwa sajidun fa aksiru doa. Jadi sujud adalah merupakan tempat yang paling dekat dengan Allah. Nah, di awal sudah saya katakan, sujud kepada sajadah? Enggak. Sujud kepada lantai? Enggak. Tapi sujud yang dibalik. Bagi hati yang dibalik ketemu, tapi bagi hati yang belum dibalik, belum ketemu, makanya mintalah dibalik sama Allah. Ya muqallib, ya muqallib. Hati kita itu kan masih berkesetanan, minta dibalik supaya berketuhanan. Ya muqallib, balik ya Allah, balik ya Allah. Kenapa sih diriku sholat kok hatiku kuwalik-walik terus? Sholat tapi isine pasar, itu kan masih kuwalik, ya, masih kuwalik-walik. Ya Allah, semoga paham. Ketika saya dan jenengan itu sujud, kan menjumpai, menemui fa'ini qarib, menjumpai Allah yang sangat dekat. Sehingga betul kata Umar bin Khattab, ketika ada sahabat yang sholatnya itu begini, akhirnya dipukul pundaknya, al khusyu'u hakadha, khusyuk itu di sini, bukan di pundak, bukan di sini, tapi di sini. Ini loh yang nggak boleh copot itu, ittaqillah haitsuma kunta, ini yang nggak boleh copot. Zikir kita harus ini, ketemu di sini. Saya ulangi, ketemu di sini. Sedangkan ibu-ibu biasanya dinyanyikan sakitnya, nah itu kayak kualik-kualik sudah. Belum ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Jadi insya Allah di depan Ka'bah kita dengan di sujud kita itu nanti sama itu. Kalau kita biasanya sujud connect kepada Allah dengan sujud di depan Ka'bah itu sama nanti, sama. Apa maksudnya sama? Tuhan di depan Ka'bah dengan Tuhan yang kita sujudi, kul huwallahu ahad, Allahnya itu sama. Semoga
Pak Tri bersama keluarga dipahamkan Allah dan hatinya menjadi rumah Allah, tempat dialog, tempat ngobrol, tempat tawajuh, tempat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menemukan Allah yang maha dekat. Perhatikan, kalau ketemu Allah itu harus di depan Ka'bah, berarti kita harus ke Mekah. Kalau di Mekah berarti enak wong Arab, Gusti Allah parkir nok kono. Terus gimana adilnya Allah? Kira-kira jenengan menyesal enggak ditakdirkan menjadi orang Indonesia? Ya pindah rono. Ngerti ya? Ngerti. Jadi jamaah umroh dan haji ke sana itu dalam rangka untuk mengisi hatinya penuh dengan Allah, yang nanti ketika pulang ke tanah air nyetrumi, ya Allah saya lihat jenengan itu loh seperti Ka'bah, setrumane luar biasa. Jangan seperti ini, ya Allah saya lihat Rudi ini kok ada bedanya antara Rudi dengan hantu. Karena nggak ada bedanya. Jadi orang yang dari tanah suci itu harus menjadi mukanya itu fotokopinya Baitullah. Kenapa? Karena saking nempel dan kuatnya sampai ketika orang ziarah ke rumahnya langsung kepingin ke tanah suci. Jangan sampai ketika tetangga itu ziarah, opo nang kono gak enak, wis mangane wis gak enak wis maren gak dadi wakile Gusti Allah, gak dadi marketinge Gusti Allah, dadi marketinge setan, wis gak enak. Wantri wetengku mules loro. Ketara mardut iki. Jadi yang namanya mabrur itu ke tanah suci menjadi marketingnya Allah. Marketingnya ke tanah suci, ayo ke sana. Di sana itu enak, di sana itu dan sebagainya ini. Itu namanya market. Wakilnya Allah itu seperti itu. Siap? Siap? Siap jenengan menjadi marketingnya sholat. Apa sih market mau gak ada pengalaman enak? Gimana Pak Arvin? Lanjut ini. Apa? Aku nang masjid itu ternyata sandali hilang. Dilungkas coba aku rono manelak sepedaku hilang. Loh ya apa? Wis wakil setan itu ngembosi orang yang mau ke masjid itu loh. Nih pelan-pelannya. Hakikat rumah Allah. Pertama, rumah Allah itu awalnya kan Ka'bah. Pelan-pelan. Terus embrionya masjid yang ada di muka bumi. Setuju? Terus lebih dalam lagi sholat, karena di masjid itu disuruh sholat. Puncak daripada sholat adalah sujud. Di dalam sujud ada apa? Hati. Hati itu kalau betul-betul mukmin, maka hatinya itu connect kepada Allah. Kapan? Tunduk, lembut dan khusyuk. Hakikat pintu rumah Allah adalah hati kita masing-masing. Semoga nggak salah paham lu ya. Hakikat pintu rumah Allah yang hakiki adalah hati kita masing-masing. Ekstrim, walaupun di depan Ka'bah, kok bisa Ka'bah nggak kelihatan? Ya karena hatinya masih kotor. Ini walaupun jauh dengan Ka'bah, walaupun ada di tanah air, tapi kalau hatinya suci, nggak ada jarak. Hati-hati, orang dekat itu belum tentu dekat, orang jauh itu belum tentu jauh. Silakan jenengan orang dekat. Siapa itu? Saudara kandung, sak rahim. Tapi kalau ditengarai warisan menjadi jauh. Saya dan jenengan itu kan bukan sanak famili, tapi kalau hatinya satu channel, jauh rasanya dekat. Nah, perasaan jenengan dengan Ka'bah itu rasa jauh apa dekat? Dekat kalau jenengan itu wakilnya Allah.
Jauh kalau kita bukan siapa-siapanya Allah. Pelan-pelan. Jenengan punya kekasih, walaupun kekasihnya itu secara fisik jauh, tapi kalau ada hubungan cinta rasanya dekat. Tetangga satu tembok secara meter dekat, tapi kalau ada masalah, ini barusan belanja dari pasar, karena punya masalah dengan tetangga, tetangga nok njobo muter gak iso masuk, muter ngenteni mana. Itu yang saya katakan, dekat belum tentu dekat, jauh itu belum tentu. Ternyata jauh dan dekat bukan pada meter, suasana dan perasaan hati. Understand? Walaupun orang Arab asli, kalau hatinya kotor, walaupun Ka'bah ada di sana, bisa ditolak sama Allah. Walaupun kita orang tanah air, ya, tapi kalau hati kita itu bersih, zikir, amal soleha, maka dia akan punya frekuensi la syarqiyah wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di, ketemu Allah itu tidak di timur, tidak di barat. Kenapa? Karena hatinya sudah hati orang mukmin. Ya Allah, semoga paham. Kita dengan kekasih walaupun jauh dari rumahnya itu rasanya dekat, apalagi di rumahnya tambah Tapi sebaliknya kalau kita tidak punya hubungan dengan pemilik rumah, ada lagi, sudah di ruang tamu orang 10, orang 8 ini tidak ngobrol Pak Tri. Yang 2 itu dijak ngobrol, yang 8 ayo mulai wis. Makanya saya paling nggak enak ketika ke Raudhah itu bersama dengan orang yang tidak satu channel. Kita lagi asik-asiknya nyambung kepada Allah di Jawil, ayo nang hotel lo. Masuk akal? Masuk akal ya. Jadi belum tentu walaupun satu rombong itu 10, kemudian semuanya nanti hatinya direspon kepada Allah, itu belum tentu. Itu sangat nafsi-nafsi. Panjenengan pernah enggak mancing 10 itu? Itu yang satu cuit sehingga oleh ku suwakno ngono sampai nguwantuk, sampai tukar setik pancing, gak digondol-gondol. Rahasia ilahi, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan jenengan sholat jamaah, satunya itu nangis terseduh-seduh, satunya itu kering kerontang. Jari sing kering kerontang akeh utangi. Ada 2 warung, satunya rame, satunya sepi. Sing jari sepi Mbak Dukun itu jelas itu. Pokoknya orang yang tidak diterima itu selalu identik dengan suuzon. Warung sempit dan rame yang suudzon yang mana? Khusuk dan tidak khusuk yang suudzon mana? Betul. Melamar diterima dan ditolak yang suudzon yang mana? Silakan main sepak bola, yang protes yang mana? Sing kalah. Apa wasit gak adil? Jangan sampai kita ini aliran loro hati. Kaponnya kena kabeh, betul gak kira-kira? Iya kan? Dan ketika tidak dapat ikan, tidak ada digondol, itu kan ngantuk dan capek. Tapi yang digondol terus, itu nggak ada capek. Ketika warung itu rame, walaupun dia melayani dengan berdiri tidak akan capek. Yang capek itu justru yang tidak melayani, kono pembeli itu. Jadi jangan dikira pengangguran itu juga capek. Nganggur ngersulo akeh kerjaan ngersulo, udan ngersulo, kemarau ngersulo. Kadang gini dipanggil haji ono sing ngersulo boleh persalatan. Ayo balik syukur ya Allah, syukur itu subhanallah, luar biasa. Jadi ketika di sana itu harus banyak syukur. Mau ngersulo itu tidak jadi. Ini saksinya Mas Udin. Ketika kita nggak ada dakwah itu rasanya ya Allah dicabut, itu betul ya Allah.
Jadi capek itu Bu Anies mau ngersulo itu nggak jadi, nanti dicabut, nggak ada dakwah, lebih ngersulo lagi. Makanya panjenengan itu kalau banyak kerjaan itu seharusnya syukur. Mau capek, malas-malasan itu langsung dibalik mention, enggak, itu harus gitu. Nanti wala in kafartum inna azabi lasadid. Kalau nggak syukur nanti tiba-tiba jobnya dicabut sama Allah, inna azabi, rasakno ini. Karena kamu kemarin ketika rame ngersuloh aja, sekarang dicabut itu. Ya Allah, kalau dicabut itu sudah inna azabi lasadid. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Sangat pedih itu ketika rizki buntu, ya, ketika disibukkan tidak syukur. Nah ini butuhnya cerdas spiritual. Butuhnya cerdas spiritual itu seperti itu. Baik, ketika di tanah suci itu ada tes-tesan tempahan ketika di hotel, antri di restoran, antri, semuanya itu dinilai, ada rapotnya, ada kredit poinnya di kamar dan sebagainya. Nah ketika jenengan itu diuji, misalnya ya Allah pasporku di mana, ini di mana, itu butuh kecerdasan spiritual. Apa? Ridho pada takdir Allah. Kalau tidak ridho tersiksa. Betul, kalau tidak ridho kepada Allah itu tersiksa. Jadi di sana itu memang dites kesabaran kita, itu memang dites. Sabar itu kalau diucapkan itu mudah, tapi kalau dites, masya Allah, astagfirullahaladzim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan dites yang melebihi batasku ya Allah. Dan Allah itu insya Allah sudah tahu itu, sudah tahu. Perbanyak sedekah dan betul minta maaf yang banyak kepada Allah. Minta maaf karena kita itu banyak kufurnya, kita itu banyak lalainya, kita itu banyak lupanya. Semoga dibersihkan Allah. Matur suwun sangat atas kehadiran panjenengan semua. Semoga kita nanti dipanggil ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.